Sekitar berapa persen ya? Minus 30%. Wah, gila banget ya. Hai bro, Duta Crypto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USDT atau senilai 7,1 juta rupiah. So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutacrypto.com/giveaway atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel Telegram Duta Crypto Free Signal. Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto. Dan untuk join channel ini 100% gratis. Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya. Link Telegram ada di description. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan mencoba untuk menganalisa bagaimana nasib cryptocurrency di bulan Februari besok. Karena kebetulan di akhir-akhir Januari ini, cryptocurrency lagi pada merah ya. Yang sebelumnya tembus ke angka 40 ribuan lebih, sekarang turun ke angka 30 ribuan. Bahkan kemarin sempat menyentuh ke angka 33 ribuan ya. Jauh banget dari all time high-nya. Oke. Tapi disclaimer dulu bahwa analisa yang saya gunakan di sini itu tidak menjamin akan tepat karena nggak ada yang tahu masa depan. Tapi paling tidak dengan analisa ini kita memiliki kewaspadaan terhadap pergerakan market. Jadi saya harap kalian bijak ya dalam menyikapi analisa ini. Jangan menjadikan suatu analisa itu sebagai hal yang pasti akan terjadi karena nggak ada yang tahu masa depan. Dan di video ini kita akan melihat pergerakan cryptocurrency di bulan Februari besok. Kira-kira itu bakal bullish atau malah bearish. Dan di sini kita menggunakan pergerakan dari Bitcoin ya. Karena mau gimana pun Bitcoin sampai saat ini masih menempati sebagai kripto dengan market dominance terbesar, yaitu 42,1%. So, biar nggak terlalu lama kita langsung aja menuju analisa kita yang pertama ya, yaitu analisa historical, di mana di sini kita itu melihat histori dari pergerakan Bitcoin berdasarkan time frame tahunan. Di sini saya referensinya saya kutip dari situs thebittimes.com, di mana ini ada Bitcoin monthly return atau prosentase bulanan dari Bitcoin. Sekarang kita itu berada di bulan Januari ya, di mana untuk Januari tahun kemarin itu mengalami bullish 14,5%. Dan sekarang di tahun 2022, Bitcoin mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Kalau kita cek dari TradingView, penurunan Bitcoin sejak awal bulan Januari itu sekitar berapa persen ya? Minus 30%. Wah, gila banget ya. Artinya di sini untuk Januari tahun ini itu tidak sesuai dengan Januari di tahun kemarin. Tapi kalau kita amati, berdasarkan time frame tahunan, bulan Januari ini bisa dibilang 50-50 ya. Maksudnya adalah ada potensi bullish dan juga ada potensi bearish. Kecuali ini ada di tahun 2017 ya, ini kan minusnya cuma 0,04%. Kita anggap aja itu netral. Selain itu, 4 tahun mengalami momen bearish dan 4 tahun mengalami momen bullish. Dan 2022 ini mengalami momen bearish. Nah, sekarang kita lompat nih di bulan Februari, di mana di sini jelasin ya bahwa Februari itu bisa dibilang momen bullish untuk cryptocurrency. Karena berdasarkan historis 9 tahun terakhir, Bitcoin itu selalu mengalami kenaikan. Kecuali pada tahun 2020 dan tahun 2014. Jadi kalau kita mengaca pada analisa historikal, bulan Februari adalah bulan bullishnya cryptocurrency. Dan saya harap hal itu juga benar-benar terjadi ya di tahun ini. Kemudian kita cek nih dari segi news atau berita, di mana ini menurut saya beritanya kurang baik. Kenapa demikian? Karena di sini kita bicara mengenai food yang ditebarkan oleh Presiden Amerika Serikat yang bernama Joe Biden. Ini saya kutip dari situs Forbes.com, di mana Biden is planning an executive action for federal agencies to regulate cryptocurrencies, digital assets, and Bitcoin. Jadi, Pak Presiden Biden itu berencana untuk segera melakukan regulasi terhadap cryptocurrency, digital asset dalam tanda kutip NFT,
dan juga Bitcoin. Dan bahkan dia itu mengatakan bahwa ini merupakan is a matter of national security. Ini adalah masalah keamanan nasional. Jadi kalau kita sudah bicara mengenai keamanan nasional, artinya ini adalah suatu hal yang akan diprioritaskan. Dan bisa dibilang, bullish atau bearishnya kripto sekarang ini sangat ditentukan oleh regulasi dari Amerika. Kenapa demikian? Karena bagi kalian yang belum tahu, Amerika merupakan negara dengan jumlah miner terbanyak. Jadi posisi pertama ditempati oleh Amerika, kedua adalah Kazakhstan, dan yang ketiga adalah Rusia. Kazakhstan ada konflik di negaranya. Rusia kemarin baru aja melakukan banning terhadap aktivitas trading dan mining, dan sekarang Amerika akan melakukan regulasi. Jadi kalau kita cek dari segi news sih, menurut saya Februari ini bau-baunya sih nggak sedep ya. Ya semoga aja regulasinya ini nggak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan kripto. Kemudian di sini kalau kita cek dari segi technical analysis, sekarang ini memang kripto sedang mengalami momen downtrend ya, atau trennya sedang turun. Dan bahkan kalau kita cek di sini, candle yang terbentuk adalah candle-candle tebal warna merah. Ini artinya market sedang didominasi oleh para whales yang memilih untuk menjual aset kripto mereka. Dan kalau menurut saya sih, jika kalian tertarik untuk share kripto, secara pandang saya pribadi lebih baik kalian menunggu jika Bitcoin menyentuh titik 30 ribuan dolar, di mana titik ini pernah disentuh ketika bulan Juli kemarin dan juga bulan Januari tahun 2021. Andaikan jika Bitcoin minus sampai ke 30 ribu. Kalau nggak sampai 30 ribu atau malah recovery naik gila-gilaan, ya alhamdulillah, namanya kan market lagi naik bro. Oke, so itu aja sih untuk analisa keadaan market kripto di bulan Februari nanti. Secara historical, Februari itu bisa dibilang bulan bullish untuk cryptocurrency. Secara news, kripto sedang berada di titik penentuan karena akan ada regulasi dari Amerika. Dan secara technical analysis, kripto, lebih tepatnya Bitcoin, sekarang dalam posisi downtrend atau trennya sedang menurun. So, menurut kalian gimana nih? Apakah di bulan Februari nanti kalian tetap yakin bahwa Bitcoin akan mengalami bullish moment atau kalian malah pesimis? Tulis di komentar ya. Don't forget like, comment, share, and subscribe. See you.